Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kasih-Nya kembali memperjumpakan kita dalam program Suara Gembala Gereja Masih Injili Bola Mongondo saat ini. Dalam tema, dipanggil untuk memulihkan yang terluka, melalui perikop bacaan Matius 9 ayat 36. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi kerinduan ketika seorang menderita luka? Yang pasti adalah pulih atau sembuh. Dan untuk pulih atau sembuh tentunya ada upaya dan usaha yang dilakukan. Apakah itu melalui perawatan medis atau upaya usaha lainnya? Dan bagaimana ketika yang terluka itu tidak berdaya? Dalam hal ini, ia membutuhkan pertolongan orang lain karena ia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Contoh, ketika terjadi musibah kecelakaan, atau cerita di dalam Alkitab tentang orang Samaria yang baik hati. Dan ketika berbicara tentang luka, ada luka yang kelihatan secara nyata. Tergores benda tajam, memar karena benturan, dan lain-lain. Tetapi ada juga luka yang tidak kelihatan, ada di dalam perasaan tiap orang. Misalnya akibat hati terluka karena cercaan, hinaan, bully, dan lain-lain. Apapun bentuk luka itu, pulih atau kesembuhan merupakan harapan bahkan kerinduan terbesar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab saat ini sebagaimana disaksikan di dalam Matius 9 ayat yang ke-36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Bagian Alkitab ini menceritakan tentang keberadaan orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus, serta mengikutinya selama beberapa waktu, dan dalam kondisi ini yang pasti menyebabkan kelelahan dan terlantar. Situasi dan kondisi medan tempat Yesus mengajar jelas mempengaruhi fisik mereka, karena Yesus menyampaikan khotbahnya di atas bukit. Tapi hal ini bukanlah suatu penghalang bagi orang banyak itu untuk tetap ada di dekatnya. Pengajaran Yesus mendatangkan ketakjuban pada orang banyak. Mereka begitu antusias mengikuti dan mendengar pengajarannya. Bahkan banyak dari mereka yang sakit disembuhkan. Setelah pengajaran Yesus di atas bukit, yang disaksikan dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7, banyak orang yang begitu terkesan dan takjub. Ketakjuban mereka semakin besar kala melihat mujizat-mujizat Yesus melalui penyembuhan bagi mereka yang sakit. Sakit kusta, pendarahan, bisu, buta, lumpuh, dan lain-lain. Dalam pasal 8 sampai dengan yang ke-9. Dalam ketakjuban ini, mereka mengikuti Yesus, dan dengan begitu banyaknya orang yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan dalam keadaan inilah yang hendak diingatkan Yesus kepada pengikutnya, tentang keberadaan mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan di dalamnya juga kita yang dipanggil untuk meneladani Kristus, yang dalam bahasa iman menjadi berkat bagi sesama dengan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Keadaan inilah yang menuntut panggilan tanggung jawab bagi kita untuk menolong dan membantu atas dasar ajakan Sang Pemberi Teladan. Yesus dalam keteladanannya tidak hanya melalui perkataannya, tetapi mewujud nyatakan perkataan di dalam tindakan. Itulah yang seharusnya menjadi panggilan iman kita selaku pengikutnya di setiap masa. Selaku pengikutnya, kita dipanggil untuk memulihkan mereka yang terluka, dalam konteks mereka yang membutuhkan pertolongan, memberi penguatan dalam kelemahan, menyatakan pengharapan dari Tuhan kala dalam gumul, serta dalam tiap luka mereka. Kita tidak hanya melihat luka, tetapi juga merasakan dan mengupayakan pemulihan, dengan tetap meminta hikmah dan kuat dari Sang Pemberi amanat agung yang menolong sesama.
Tuhan juga yang dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menolong kita untuk boleh dan dapat menjadi sesama yang memulihkan mereka yang terluka. Bukalah hati agar dalam kuasa-Nya kita tidak hanya bertutur, tetapi menindaklanjuti tutur dalam perbuatan. Amin.